Hai Miss Dharma dan teman-teman, perkenalkan, nama aku Kania Simatupang. Teman-teman pasti udah tahu dong kalau aku Kania. Aku dari kelas 11 dan aku kayak nomor absen 19 deh. Nah, pada kesempatan kali ini aku bakal bahas tentang self argument nih yang bertemakan tentang kemandirian. Kenapa aku angkat tema ini? Karena tema ini lumayan relate sih sama kehidupan aku yang sekarang. Nah, langsung aja nih kita bahas ke kemandirian. Apa sih kemandirian itu? Kemandirian itu adalah dimana kamu atau aku aja sendiri bisa melakukan atau memutuskan sesuatu secara sendiri atau tanpa dibantu orang lain. Bukan berarti kita tidak boleh meminta bantuan orang lain ya teman-teman, karena pada dasarnya manusia itu adalah makhluk sosial yang harus mengobrol atau bersosialisasi bersama orang-orang atau orang-orang banyak. Nah, kenapa sih kemandirian ini bisa terbentuk? Karena kita tuh mempunyai inisiatif, tanggung jawab, dan kepercayaan diri. Tahu gak sih sebenarnya kemandirian ini itu adalah hal yang sangat simpel. Misalnya itu seperti kita bangun pagi tanpa dibanguni orang tua, ataupun kita makan sendiri tanpa disuapin orang tua. Mandi sendiri juga termasuk salah satu kemandirian loh. Itu adalah hal yang benar-benar sangat simple. Nah, kita bahas nih dari inisiatif, dimana kita itu ada kemauan dari diri kita sendiri untuk melakukan sesuatu. Misalnya seperti kita bangun nih dari tidur kita dan melihat tempat tidur kita berantakan. Nah, disitulah rasa kemandirian ini muncul atau rasa inisiatif untuk membersihkan tempat tidur kita. Dan juga rasa tanggung jawab nih. Yang kedua, rasa tanggung jawab. Tanggung jawab seperti misalnya kamu adalah anak pertama. Gak usah deh bawa anak pertama atau kedua ataupun anak ketiga atau anak ke-100 pun. Misalnya kamu merasa kamu punya tanggung jawab untuk mencuci piring setelah makan. Nah, itu juga adalah salah satu gimana cara untuk memunculkan kemandirian. Nah, yang ketiga atau yang terakhir juga kepercayaan diri. Kepercayaan diri itu sangat penting loh teman-teman untuk membangun kemandirian, karena kepercayaan diri itu sangat membantu kita untuk bisa melakukan atau melaksanakan sesuatu. Misalnya kamu ingin menyapu atau mengepel. Nah, kamu gak percaya nih, kayaknya kamu udah duluan, kayaknya kalau aku yang nyapu pasti gak bersih deh, kayaknya kalau aku yang ngepel pasti masih ada bekasnya deh. Jangan gitu ya teman-teman, karena kepercayaan diri atau kita harus mencoba dulu baru kita tahu bagaimana hasilnya. Yang penting kita pede aja dulu, nanti hasilnya ya belakangan lah gitu teman-teman. Atau kita juga harus mempush diri kita untuk bisa lebih percaya diri, begitu teman-teman. Lanjut kita bahas kenapa kemandirian itu penting. Nah, kemudian gini, aku sendiri adalah anak yang jauh dari orang tua aku nih, karena aku memilih untuk sekolah dan menempuh pendidikan yang lebih baik daripada di kota aku yang sebelumnya aku tinggali. Nah, aku merasa kemandirian itu sangat penting karena kita itu kalau misalnya aku tinggal bersama tante aku nih di sini, walaupun ada tante aku harus bisa mandiri, kayak aku harus cuci baju sendiri, walaupun kadang ya pakai mesin cuci, tapi aku harus bisa dong cuci baju karena aku jauh dari orang tua aku gitu. Aku juga harus bisa cuci piring, harus bisa nyapu, harus bisa ngepel. Pokoknya basic itu semuanya berasal dari rumah kita gitu teman-teman. Jadi mama papa aku juga mengajarkan aku untuk menjadi anak yang mandiri sejak aku SD, ataupun maupun dari aku sejak TK aku diajarin untuk bisa mandiri, karena dari TK aku sudah jauh dari orang tua karena papa aku kerja seperti itu. Nah, kita bahas nih, kita lanjut mengapa kemandirian itu penting. Nah, yang pertama karena untuk pertumbuhan pribadi kita, karena dengan kemandirian kita bisa terus bertumbuh. Kenapa? Karena misalnya nanti kita kuliah, kita ngekos.
Nah, dengan mandiri kan kita bisa menumbuhkan pribadi yang lebih baik kan orang-orang juga. Misalnya kita main ke rumah teman, kita bisa aja cuciin piring mereka, bisa aja kita beresin rumahnya karena berantakan. Nah, itu kan termasuk pertumbuhan pribadi, teman-teman. Dan yang kedua adalah mudah beradaptasi. Nah, ini juga masih sama nih dengan perantauan. Gimana nanti kalau kamu kerja dan kamu dikirim misalnya ke rumah-rumah orang, atau pas kamu KKN, kamu harus tinggal di rumah orang yang gak kamu kenal, kan kamu harus bisa beradaptasi, kamu harus bisa bantu dia bersihin rumah gitu. Nah, itu kan membuat pandangan orang menjadi baik ke kamu ya gitu. Dan yang ketiga adalah kesehatan emosi. Kalau kamu jadi anak manja nih, maaf banget ya, pasti kamu bakal stres kan, kayak ya aku gak bisa begini, aku gak bisa begini. Dengan kemandirian kamu tuh bisa loh menyehatkan emosi kamu, karena kamu udah terbiasa dengan hal-hal yang kamu lakukan sendiri begitu, teman-teman. Nah, aku punya tips nih untuk mengembangkan kemandirian. Yang pertama adalah latihan mandiri bertahap. Nah, seperti yang aku bilang tadi, mulai dari hal-hal simpel seperti bangun sendiri tanpa dibanguni orang tua. Kalian bisa mulai dengan set alarm. Nah, itu tuh hal-hal yang sangat simpel loh. Atau juga bisa dengan mulai mencuci piring kalian sendiri, mencuci piring orang tua, bekas masak, seperti itu. Dan juga kalian harus bisa memanajemen diri kalian sendiri. Kalian harus kayak bisa meyakinkan bahwa kamu bisa loh sendiri, kamu bisa loh ngerjain itu sendiri tanpa harus menunggu bantuan orang lain. Kamu juga harus kuat mental, kamu harus membangun mental yang tangguh, karena gimana pun nanti kita bakal balik lagi ke diri kita sendiri. Kita nggak bisa berharap ke orang lain, dan kita pastinya juga butuh bantuan dari Tuhan begitu. Dan juga kita harus menetapkan tujuan dan manajemen waktu. Gimana nanti kayak misalnya kalian mau kita ngambil contoh dari pendidikan. Nah, kalian harus menetapkan tujuan, misalnya kalian mau di PTN mana. Nah, gak mungkin dong kalian berharap terus sama bimbel, misalnya kalau kalian berbimbel. Dan itu juga harus dari kemauan kita sendiri, belajar begitu ya. Dan juga kalian harus bisa memanajemen waktu, di mana waktunya main, di mana waktunya belajar. Main itu boleh teman-teman, tapi ada waktunya ya. Dan juga yang terakhir adalah keseimbangan minta bantuan. Nah, keseimbangan minta bantuan itu apa sih? Jadi ya seperti aku bilang, manusia itu balik lagi ke dia adalah makhluk sosial. Nah, jadi kalian juga kalau minta bantuan itu harus tahu batasnya. Jangan semua kalian minta bantuan. Contohnya seperti kalian bangun pagi, kalian langsung minta bantuan untuk membereskan tempat tidur kalian sama orang tua kalian. Kalian minta bantuannya ke orang tua atau ke siapa, tapi sebenarnya kalian tuh bisa beresin tempat tidur kalian tuh sendiri. Jadi semua itu harus ada batasnya, teman-teman, begitu. Nah, jadi gitu tuh teman-teman pengertian dan self argument dari saya tentang kemandirian. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat untuk tumbuh kembang kalian ya. Dan apa yang saya sampaikan juga bisa bermanfaat juga buat kalian semua. So, segitu saja video dari saya, dan terima kasih teman-teman. Bye-bye.